Al-Labibu. Bismillah. Tani nama tu ibu. Berjam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala li khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 52. Untuk sampaikan makna ayat ke Bapak Ibu, baru kita lanjutkan kajian kita tentang tasawuf. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Istaghfiru, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kamu kepada Allah. Makna bertaubat, kembali kerjakan perintah Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan tumpahkan hujan. Allah akan utus, Allah akan turunkan hujan. Itu yang maknanya yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Makanya kita kini banyak berdoa, Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an midraran wala taj'alna minal qanitin. Lai dapat ibu tu. Tuan-tuan buat ibu ana mangguan. Ko iko bana ayat yang mempilihkan Bapak Ibu. Awak Sungai Pua, Banu Ampu, Agam, Tanah Datar Bapak Ibu, bahkan sampai ke Solo, kita jalan hujan. Ayat ini disunahkan, diperintahkan Rasulullah untuk dibacakan para sahabat agar mereka banyak-banyak minta ampun kepada Allah dan mereka pun bertaubat kepada Allah. Mulai balik ya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahlah kekuatanmu, kekuatan imanmu, kekuatan sabarmu Allah tambah.
Allah tingkatkan. Apa yang Allah muliakan? Berbicara kita tentang istighfar dan tentang taubat, itu kajian tasawuf. Karena istighfar itu pada prinsip bukan hanya baca astaghfirullahaladzim, tapi sebenarnya makna istighfar adalah mengakui salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada firman, ada sabda Rasulullah yang maknanya Bapak Ibu, orang yang baca istighfar tapi tidak sedikit pun mana istighfar laki di hatinya, maka Allah tidak akan berikan ampunan untuk dia. Tapi mulailah kita membaca istighfar apa Ibu, kita maknakan ke hati awak. Apa makna istighfar? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makna istighfar, ya Allah, peliharalah kami, jagalah kami dari perbuatan dosa-dosa. Wa minta ampunkan dosa yang berlalu, wa minta ke Allah, ya Allah, jaga diri kami ya Allah, jangan sampai jatuh kepada perbuatan dosa. Aku apa itu? Lai terasa bu, lai terasa ibu, bapak ibu, mari kita undang rahmat berkah Allah dengan banyak-banyak membacakan astaghfirullahaladzim. Amo menizin ke Ustaz dan ke kita seluruhnya. Biasanya kita pengajian diawali dengan doa dan bacakan Al-Fatihah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk hari ini mari kita betul-betul beristighfar. Kita betul-betul mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal tingkatkanlah membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, itulah himbauan yang paling tepat Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu, kami sudah melaksanakan salatul istisqa di beberapa tempat. Bahkan apa yang muliakan, ada himbauan dari pemerintah nagari. Apa himbauannya? 1. Dilarang mengumbun sarung sembarangan. 2. Hati-hati menggunakan kompor. 3. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Ya, sampai berhematlah memakai air. Awak setuju dengan informasi himbauan itu? Tapi lebih setuju Bapak Ibu, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada juga awak sama awak, urang baranak barindu ndak bahasa puan, mulailah hilangkan ini lagi. Kalau ada juga awak yang baru sana ndak bertegur sapa, mulailah memaafkan. Kalau seandainya kita di pemerintahan Bapak Ibu, apakah di nagari, di kecamatan, antara satu bentuk kelompok ndak bertegur sapa aja kelompok lain. Kamu dapat kabar Bapak Ibu, di sebuah nagari antara wali nagari coba mus ndak beloan.
antara wali nagari jo kerapatan adat ndak bertegur sapa. Itulah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf Allah menyampaikan, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk satu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami pastikan turunkan berkah langit dan berkah bumi. Kalau mereka beriman, mereka bertakwa, mereka taat, kami buka berkah, kata Allah. Apa itu berkah langit dan berkah bumi? Berkah langit Ustaz, hujan. Apa berkah bumi? Tanah wak subur, air semua kita barasih, ya, itu berkah bumi. Sementara berkah langit dan berkah bumi lah hampir 3 bulan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan sudah mulai kurang turun. Tanaman kita masih, sawah ladang kita ndak panen dan segala macam. Itu berkah bumi diambil oleh Allah. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi mereka dustakan ayat kami. Mereka durhakai kami. Mereka tidak bertegur sapa. Mereka tinggalkan salat. Mereka kerjakan maksiat. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka, kata Allah, dengan ulah perbuatan mereka. Mungkinlah pernah mau ceritakan ke apa ibu, hari Minggu petang kamu ada undangan baralik. Ya, sebagai jamaah mau sampaikan gaji apa ibu. Lah pai yang bawa apa ibu, jurau rumah apa ibu. Tibo sinamu balik. Kenapa balik? Anak daro marah pulai, mintuonyo orang punya rumah gadi bujang, bajoget-joget di muka pentas. Pakaiannya pas badan, dicali oleh tamu-tamu yang hadir. Hanya tiap kalau ciko mendak arale pulang nyambo pulang rumah. Hanya rumah kamu malu lah tiba siko, lebih malu lah tiba siko mencari orang. Ibu iyo kayo biu satu aja kadang-kadang. Anda ada? Iyo, aku satu lah ibu. Itu makanya abu acot dibantah orang ngaji ibu. Ustaz kolot bana masak borogen tak boleh. Bapak ibu, masalah wigo khilafiyah ulama bapak ibu. Ustaz Absar dari pondok pesantren ada kajian ma musik yang boleh, ma musik yang tak boleh. Ketika acara barale sudah musiknya karek, anak daro marah pulainya bajoget, nan bujang-bujang bajoget dia teh tu bacampu ada laki-laki berusi, nak malu. Hanya tiba apa ibu, ikulah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ambo bani apa ibu, ani ambo apa ibu, ambo sampaikan di kajian-kajian ambo nanti. Apa tujuannya? Kita mohon doa kepada Allah, jangan kami besok situ ya Allah. Orang nan cako capeklah sadar ya Allah, capeklah minta ampun ya Allah, bertaubat ya Allah. Kenapa demikian? Dengan taubat kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kedurakan kita Bapak Ibu, kita otomatis mengundang marah Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu? Ya Bu? Yo ke satu aja organ. Oh enggak. Aliko penyakitnya Bu, tahun-tahun baru orang baralik, orang acara wakim di balai Bu satu lo di sini. Mambayi lah tu. Aiko bahaya kerajo. Maka mau sampaikan apa ibu? Apapun perbuatan dan kakito karajokan, cari ukurannya Quran dan Sunnah. Kalau Quran mengatakan boleh, laksanakan. Kalau Sunnah Rasul mengatakan halal, kerjakan. Tapi ketika Quran dan Sunnah melarang, hentikan. Makanya kita memakai kalimat Al-Quran, sami'na wa ata'na. Tambah silai, wa anggu'na. Sami'na, kami dengar.
Wa ata'na, kami taati. Wa anggu'na, kami anggu'an. Jadi ustaz, Bapak yang muliakan, pada bulan lalu kita ngaji tentang usulut tasawuf khamsatun. Ibu yang mencatat mungkin masih ada catatannya. Usulut tasawufi khamsatun. Dasar-dasar ilmu tasawuf itu 5. Pokok ilmu tasawuf itu 5 dasarnya. Yang pertama, taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah fis sirri, sirgo dalam, wal alaniyah, dan ketika alaniyah tu terang-terangan. Bu, ibu lai salat, lai puasa, lai zikir, baca Quran, bersedekah, haji umrah, lai. Tapi ibu, di hati wak banyak sifat-sifat yang tercela. Itu tandanya takwa wak di luar saja baru. Ada orang situ bu, sembahyang rajin, puasa rajin, dangki pun rajin. Ada lo lihat. Nah, salat rajin, ibadah rajin, haji umrah lacok baik, tapi sering menyimpan dendam di hati. Itu sir yang kanai. Tapi bertakwalah kepada Allah fi sirri, hati, wal alaniyah, dan zahiriyah kita. Kerjakan perintah Allah yang zahir, taat kepada Allah fi zahir, dan taat kepada Allah fil batin. Makanya Pak Ibu, bayi yang kaji tasawuf jo kaji fikih ya Pak Ibu. Amba yakin Ibu mungkin minggu sekian ngaji fikih diajarkan oleh Ustaz Ilham ya. Suardi tentang tahara, tentang salat, ya, tentang najis, tentang hadas, ya, puasa, bahkan sampai biak masalah jual beli. Tapi apa Ibu, dan tak sampai sinan tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita membersihkan hati kita, bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Satu. Yang kedua, apa dasar tasawuf? Al-ittiba'us sunnah fil aqwal wal af'al. Orang yang bertasawuf mengikuti sunnah hadis Nabi fil aqwal wal af'al. Apakah tentang perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi? Maknanya, nankah kita kerajuan, nankah kita kecekkan, sesuaikan dengan sunnah Rasulullah. Jadi tasawuf kita Bapak Ibu bukan tasawuf hanya hasil pemikiran manusia, tapi tasawuf yang kita ajarkan adalah dasarnya Quran dan Sunnah. Ikutlah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita belajar tasawuf tapi kita tidak belajar Quran dan Sunnah. Yang ketiga Bapak Ibu, apa sumber tasawuf, asal tasawuf? Al-i'rad anil makhluk fil iqbali wal idbari. Al-i'rad go makna kami di pondok berpaling dari makhluk fil iqbal wal idbar. Apakah makhluk akan memuji ataupun makhluk akan mencela kita, sama saya jawab. Ada ndak orang bau baik harap pujian? Ada ndak orang ketika dicaci makhluk hilang anunya, hilang kesadarannya? Ada. Tapi orang tasawuf ndak beda dengan dicaci manusia, disanjung manusia, sama saja. Coba tanya ke ibu, cik ibu yang hadir. Ibu sanangnya disanjung, dicaci. Jujur lah Bang. Jujur lah padaku. Ibu sanangnya disanjung, dicaci. Sama waktu. Nyerang kamu bu ustaz,
kalau ustaz tiba mengaji rami jamaah ustaz. Oh. Senang hati ibu tu bu. Bahkan apa ibu, ya kadang-kadang tak tiba mengaji bu, ustaz tak tiba. Rusuh mana kami. Rami orang tiba kalau ustaz mengaji. Kalau minggu kedua orang rami orang. Kalau kata kampek biasa saja. Senang hati ibu tu bu. Hanya orang kamu be, ustaz mengaji itu ke itu saya gaji ustaz mah. Apa ibu? Orang tasawuf mereka tidak mengharapkan pujian dan mereka pun tak takut sanjungan. Ulang balik. Orang tasawuf tidak mengharapkan pujian dan orang tasawuf pun tidak takut dicela manusia apa itu. Kenapa demikian? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul pernah menyampaikan apa ibu? Man tawadhu'a, orang yang tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan hatinya kepada manusia, Allah akan tinggikan dia. Wa man takabbara, sedangkan orang yang takabur, orang yang sombong, wada'ahu Allahu, Allah akan rendahkan dia. Jadi takabur, tawadhu, kaji tasawuf. Orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan hatinya kepada manusia, Allah akan angkat derajat. Tapi orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang riya, orang yang sum'ah, Allah akan rendahkan apa ini. Mau sampaikan cerita apa sedikit tentang iblis laknatullah. Iblis tu lama di Sarugo, bernama Azazil. Bahkan apa itu sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah Nabi Adam, sejarah para nabi-nabi iblis tahu. Bahkan bagaimana Allah menciptakan bumi, kapan Allah menciptakan langit, kapan Allah menciptakan makhluk, kapan Allah menciptakan air segala macam, iblis tahu. Ibu boleh tahu bila Allah menciptakan bumi? Nak tahu ibu loh. Lain. Arya bu. Ini ada kajiannya bu. Jalih di iblis laknatullah. Bahkan Sarugo yang luasnya seluas langit dan bumi, iblis pernah tinggal di sinan. Ibu pernah tinggal di Sarugo? Alun lero. Semua tu. InsyaAllah akan tinggal di Sarugo apa ibu? Apa ibu? Tapi apa yang mengakibatkan iblis laknatullah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Takabbar. Takabur. Makanya orang tasawuf tidak mengharapkan pujian. Orang tasawuf biasa dicela orang baik. Kenapa demikian? Prinsip dalam kita hidup Bapak Ibu, bagaimanapun orang merendahkan kita, kalau Allah tidak akan rendahkan kita, kita akan tak mulia Bapak Ibu. Dan bagaimanapun kita meninggi-ninggikan diri awak, tapi Allah tidak akan muliakan kita, kita tidak akan pernah mulia Bapak Ibu. Contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh. Bara banyak hujatan, cacian, celaan ke Rasulullah. Bahkan yang mencaci Nabi itu nan kontan-kontan so paitik-paitik no saudara. Jadi kalau ibu punya paitik bu, acok mencaci ibu, atu paitik ibu sama aja paitik Nabi itu. Ibu kalau punya mama ibu acok maruikan apa ibu, ya, memburuk-burukkan awak, itulah samona mama agama Nabi itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu orang menghinakan Rasulullah, pamannya menghinakan, kafir Quraisy menghinakan, Yahudi menghinakan Nabi, Nasrani menghinakan Nabi, tapi sampai kini Nabi tak mulia, bukan hanya di mata Allah, di mata umatnya. Wak caliak ini bu, mohon maaf Bapak Ibu, kau mohon maaf kaji, bosnya kurang sesuai, kau kaji bu dari mereka bu. Kok kurang sesuai, kok salah baca beko bu, tibuang bu beko di kantor polisi. Wak caliak pejabat wak bu, banyak yang bermuku.
Agiah iko untuk agar dipilih di surga. Sudah tubuklah agiah kita banyak-banyak tak terpilihnya. Berartinya kita tidak kawan. Kita tandonyo magiah untuk dipuji. Maka mau sampaikan apa ibu? Perlu pejabat negara go ngaji tasawuf. Nah ibu sana perlu. Perlu apa ibu? Jangan sampai kita go senang, bahkan kita go ingin senantiasa dipuji. Tapi usulut tasawuf yang 5, dasar ilmu tasawuf yang 5 dan ketiganya al-i'rad. Mereka tidak mempertimbangkan dipujikah, dicelakah, sama saja. Lai terasa bu, lai terasa pak, oh pak, lai terasa dia pak, indah. Lai terasa pak, lah iya. Anak terasa dia pak. Nabi janji dipuji Ya, sama saja. Pak, dia so satu Pak. Dihormatikah kita, dimuliakankah, disanjungkah, dicelakah, dipujikah, samu saja. Kenapa demikian? Kita tidak pernah mengharapkan pujian makhluk, tapi yang kita harapkan adalah reda Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita konsep tasawuf yang keempat. Apa itu? Ar-ridha'u 'anillahi ta'ala fil qalil wal kathir. Reda terhadap ketentuan Allah. Apakah ketentuan Allah tadi banyak ataupun sedikit? Reda dengan ketentuan Allah, apakah sedikit ataupun banyak? Kini hujan go banyak seketik go bu, seketik. Reda ibu, lai tasawuf. Ibu manggale, balabo, baju bali, le senang hati. Lai indah baju bali bati pak. Alah mampu nak lah payah mana kini ya. Awak sehat alhamdulillah. Awak lah taat lah rajin ke surau, maka ke banyak penyakit anyak ande. Wah go sakit kau kini wah. Diuji. Kok 5 jabuk tapi reda. Amo buka konsep reda dalam kitab Ihya Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, apa itu reda? Sururul qalbi bimarril qada. Ada tingkatan sabar, ada tingkatan reda yang tinggi bersabar Bapak Ibu. Reda itu sururul qalbi, gembira hati. Walau bimarril qada, walaupun pahit ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, laika mungkin, laika do, lai. Bahkanlah banyak seorang untuk Bapak Ibu. Laika mungkin Ustaz bah. Kareda suat dengan asa gete. Aku nak kaji. Iko yang tasawuf. Banyak orang yang mampu bahkan pasti bisa reda dengan pemberian Allah yang banyak. Ibu sehat, suami gagah, minantu kayo-kayo, anak cadia, cucu sehat, reda bu? Pasti. Tak mungkin indah. Tapi bu, sedang diatih jatuh ke bawah. Abah. Sedang sehat jatuh sakit. Sedang aman, nyaman, sejahtera di rumah, suami barangke, minantu bacarai jo anak, anak cucu penyakian. Iko yang tasawuf reda dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala fil qalil wal kathir. Apakah Allah beri banyak ataupun Allah beri sedikit? Ambolah pernah ceritakan kepada Bapak Ibu satu kisah nyata Bapak Ibu. Itu bukan kisah para sahabat Nabi, bukan kisah para wali-wali Allah terdahulu. Ya, ambo punya murid Bapak Ibu di pesantren yang baru sekolah dulu tamat. Sempat kuliah 2 tahun di UIN Bukit Tinggi. Akhirnya tak sampai kuliah. Pendek ceritanya tinggal jambo. Kebetulan ambo punya Pak Etik, orang rumah ambo punya Pak Etik. Mohon maaf Bapak Ibu, aku ceritakan anak beliau banyak.
Dan paling kadang jo kami tinggal ketika kuliah di UIN. Yang anak murid amaku jambolo tinggal bu. Tapi ada cerita bu, deknya sama-sama tinggal aja kami jodohan. Alhamdulillah berjodoh apa ibu. Lah menikah lebih kurang 8 bahkan 9 tahun cepat tamu. Tiba-tiba Bapak Ibu mohon maaf, lah 9 tahun menikah belum Allah berikan keturunan. Tapi apa Ibu mohon maaf, tak lambat datang bulan lah perusi ko. Nyamanya ko hamil. Tapi lebih 1 tahun anak pun nak keluar. Yuk kamu saji akeh cek jamaah bila kemalayan ko. Samantara apa Ibu dalam tu kista penyakit. Tapi boy informasi apa yang buat telefon. Suruh pulang, suruh operasi, dak amuh. Ketika ni datang ke rumah berapa Ibu mau tanyaan sejarahnya baago wak talambe tapi sampu hamil kira kista. Kaki gola bangka bu wala kurih. Pari tengah kadang. Atau be nak ada kalau sakit dia ko tak tolong ke kakaknya ke suaminya bu. Cari daun 2 bulan do. Dia buihnya wak minum. Itu saja. Tapi kami mengusulkan Bapak Ibu operasi. Bapak Ibu tidak pernah nampak di mata mbonya gelisah bu. Bahkan tinggal di Solo bu, dek suaminya tinggal di masjid Bapak Ibu, rayo pulang istrinya go jo motor surang. Jo paring sekadang. Ya. Suaminya petugas masjid, bukan lo garin tapi membersihkan masjid. Yang hanya lain macam MDA tu kali seminggu Bapak Ibu. Ekonominya luar biasa pas-pasan. Bahkannya tinggal menumpang dakik sampai yang musaji itu Bapak Ibu. Tapi mau cari apa Ibu, ndak ada pernah hari banyak rusuh. Bahkan galak nampak. Tu awak rusuh. Awak rusuh menjadi apa Ibu? Akhirnya Bapak Ibu dioperasi lah, alhamdulillah punya BPJS dan segala macam Bapak Ibu, lebih 20 kilo yang keluar darah dengan air Bapak Ibu. Baik kami mengilau Bapak Ibu, nak apa saja. Hanya tim Bapak Ibu ya, ternyata Allah turunkan reda yang luar biasa kepada hatinya. Awak kadang-kadang bu damam sakit wa bu bahala gua. Ya. Ya. Pareso ke puskesmas patang bu tinggi tensi la rusuh kok tinggi tensi wa. Hanya nak ana mapikian. Ya, pareso gulu tinggi lo wala takui lo bu deh tinggi lo gulu. Bapak Ibu, reda dengan ketentuan Allah fil qalil wal kathir. Apakah yang Allah berikan itu sedikit, yang Allah berikan banyak, yang Allah berikan itu sesuai dengan keinginan awak, atau yang Allah hadiah itu tidak sesuai dengan ingin awak. Itu yang tasawuf. Apa yang Allah muliakan. Tapi ketika kita tidak bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, nan kanai yo tasawuf awak. Ustaz, ba'a cara awak sampai ke sini. Ar-riyadhah, latihan Bapak Ibu. Latihan. Aku banyak dapat pengalaman Bapak Ibu. Tadi siang Bapak Ibu, datanglah donatur ke sekolah kami Ibu. Nyuci lokasinya. Kami terhambil seketik di ada tanah yang terhalang. Kecilnya Bu dak amuh na urang go megia na seketik ya. Tapi kalau nyulai acuk-acuk mantakan orang mati wah, lunak jatinya Ustaz nak kamu. Tes, badasi hatimu. Betul. Bapak Ibu, awak yang kari hati, kasih hati awak, ndak amuh memaafkan orang lain, ndak amuh berbagi, acuk-acuklah mantakan orang mati. Datanglah ke rumah-rumah takziah, di mana orang meninggal, pai ke sini. Di mana orang bakubur, pai ke sini. Kenapa demikian? Ingatkan diri. Ya. Tanah sameter untuk jalan pondok pesantren, untuk jalan masjid, kenapa tidak mau kita kasih? Sedangkan Bapak Ibu, manfaatnya ketika kita berikan luar biasa panjangnya ila yaumil qiyamah. Riyadhah Bapak Ibu latihan.
Awak nan kare-kare hati go yang ndak dandam go, yang acok dandam go dia. Dia ndak acok riadah memikirkan akibat kalau ambo dandam. Akibat kalau ambo sombong. Akibat kalau ndak ambo maafkan. Akibat kalau ndak bahagiakan. Tapi apa manfaat ketika dandam go ambo hilangkan? Bapak Ibu, awak yang memaafkan orang lain, pada prinsip fadilah maaf tadi bukan untuk orang itu, tapi untuk diri awak. Tapi tidak kita maafkan orang bu, basobo aja nyo, babulu je matok macam dia nyo. Ibu dia bulu mata ibu. Lah iya. Dak itu istilah orang awak. Ya. Tapi biasa sedanya bu ya. Tapi ibu awak kapai ke surau awak. Hanya di surau lepak awak, siko lepak Jawa. Yo. Awak rencana cako duduk bu di surau di muko. Dakik tonggak aja awak agar pasanda. Nyo di samping tu awak sakit hati macam dia nyo. Tak jadi awak sana duduk. Jadi bu awak yang memberikan maaf kepada lain, konsep tasawuf bukan untuk orang tu maaf tu, untuk awak. Awak makin lapang, hati awak makin sanang, plong. Oh sampaikan ke ibu kan, ada ndak ibu dan pinti ibu dipakai orang sih kok? Lain. Ndak nyo bayi-bayi ya? Lain. Bangi nak macam liatnya. Iyo. Wangi nak jeliaknya. Bahkan bu, baju 100,000 nyo. Baju tu baju 100,000 nampak bangi nak awak. Pinti bayinya bajunya mahal. Api Cino bu, iPhone ni bu. Bangi je tiap bu. Tapi bu biasa saja. Kau kanya bayi kain nak atiak lapang. Nyaman. Itulah rahah. Orang yang pemurah aman. Orang yang pemaaf aman. Orang yang sabar aman. Orang yang tawadu aman. Orang yang reda aman. Itulah konsep-konsep ilmu tasawuf. Ampe baru bu nyelimo. Berapa bu? Ampe nyelimo. Barang tinggal. Oi capek menetong ya. Alasan tu bu minggu esok sampai bu ya. Matang buang. Bapak Ibu, apa asal tasawuf nang kalimo? Ar-ruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala fis sarra'i wad dharra'i. Memaknakan ar-ruju' kembali kepada Allah. Fis sarra' ketika sulit, ketika lapang, wad dharra' dan ketika sempit. Kita tetap di Allah tu. Apakah ketika miskin ataupun ketika kaya, ketika sehat, ketika sakit, ya, ketika kita lapang, ketika sempit. Maka ada kalimat orang bu, ketika tidak ada dinjam tampai pasanda lai kecil orang bu, maka kembalilah ke tempat sujudmu, karena sujud itu akan lebih kuat dibandingkan tempat bersandar. Contoh bu, awak salam bu, marukan ayahnya, kini ayahnya nak ada lagi. Awak salam bu, marukan anak untuk ibu awak dan segala macam, kini anak nak berzaki lagi. Ba'a caranya bu, hilang tanpa pasanda awak, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ambo yakin apa itu? Orang yang bersandar kepada makhluk, sandarnya itu akan hilang kelak dia apa itu. Tapi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa makna sujud? Kita kembali kepada Allah. Apa makna kembali kepada Allah? Segala urusan kita, segala persoalan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fis sarra'i wad dharra'i. Apakah ketika sampi ataupun ketika lapang? Apakah ketika kaya ataupun ketika miskin? Apakah ketika sehat ataupun ketika sakit? Bahkan ada bu, sarra wa dharra dalam tafsir surah Ali Imran dimaknakan fil hayat wa ba'dal maut. Kita kembali kepada Allah ketika hidup dan ketika kita mati. Makna apa ibu? Hidup awak Allah yang mengatur.
Bahkan kematian yang akan datang kepada kita pun nanti Bapak Ibu, Allah pula yang menentukan kematian itu. Dan wak nak pernah tahu di mana kita akan mati, bila kita akan mati, bila kita akan dikuburan, seluruhnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan, dari sepanjang yang saya sampaikan Bapak Ibu, kita ambilkan kesimpulan bahwa kajian tasawuf itu lebih mengarah kepada hati Bapak Ibu. Maka mau pernah dulu Bapak Ibu suko mandangakan aagim balagu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Bu, kenapa bisa demikian? Sampaikan Bapak Ibu. Kita manusia sering untuk merapikan, membersihkan tempat jatuh pandangan manusia. Tapi orang tasawuf Bapak Ibu, yang mereka rapikan, yang mereka bersihkan, yang mereka obati adalah tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ibu lay babadak kamari tadi. Lay. Ibu pakai jilbab yang rancak, yo. Ibu pakai parfum, bahkan ambo pun kamari pati baju dia pakai jago. Kenapa demikian? Ikut tampik pandangan manusia. Tapi sejauh manakah kita membersihkan tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah itu ndak manca lihat rupamu, ndak manca lihat tubuhmu. Allah ndak lihat warna kulit, warna jilbab, warna baju, tinggi badan, barik badan. Walakinnallah, tetapi Allah yanzuru ila qulubikum. Allah lihat hati. Bapak Ibu, tasawuf adalah kajian bagaimana kita manusia membersihkan, merapikan, membaikkan, menyihatkan tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon Ibu catat dan Ibu karena yang mau sampaikan itu, tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana membersihkan, merapikan, menyihatkan tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, kiranya bermanfaat dan kiranya Bapak Ibu yang Allah muliakan yang mau sampaikan hari ini berkah untuk kita dan Allah turunkan hujan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita tutup kajian, kita berikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Oh Bu. Iya. Ustaz, misalkan pacar memaafkan, kan awak para awak di bawah, dek. Misalkan para orang tu di bawah. Iya. Seandainya demikian para awak di bidang tanah pacar memaafkan Ustaz. Bapak Ibu, ambo ulang tanya Ibu tadi. Nah, Ustaz, apa caranya Ustaz? Para awak di hati, para itu di bawah ya. Bu, diam-diamnya para awak Bu, apa caranya Bu? Ibu ikhlaskan saja. Balik Ustaz, ikhlaskan Bu. Ibu minta dengan cara syariat, dengan baik-baik. Tapi kalau Bu fikir akan panjang prosedurnya Bapak Ibu. Batangka Bu, lah biar aja kita ikhlas kan Bu. Hilang para ibu 2 jangka, ambil jangka semeter, miskin ke ibu negara itu, tidak makan ke ibu negara itu. Itu prinsip penting apa Ibu. Sama juga buang banyak pitiot dia nyebut ndaknya bayar-bayar. Diminta Bu banyak saya rasanya Bu. Bahkan pernah diminta Bu, awak lo nyari air Bu. Nyinyi ya kau mah nak kau. Patang kau minta lah, kau minta lagi ni. Kadang bayar dia kau. Kau ni yang buat. Aman. Aku yakin Bu, banyak jamaah yang ngecek sama Ustaz. 30 Ustaz tak pulang-pulang putih. Bu tanya niat lah 30 juta piti niat dia nyok ndaknya bayar. Miskin kayaknya gara itu. Tanya Bu, ndak. Hilangkan soinya, ndak. Akhirnya apa Ibu?
melapangkan hati, itu yang kajian tasawuf. Betul ya Bu? Bapak Ibu Allah muliakan. Karena dalam pemberitaan Ustaz Absar kemarin Bapak Ibu, kita mengaji lebih kurang 40 menit. Yang boleh minitnya kita berikan untuk sesi tanya jawab. Dia tidak ada Bapak Ibu, hidangan wala tibu Bapak Ibu. Kita persilakan untuk mencicipinya Bapak Ibu ya. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.